Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cusbana Ariyahya. Saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang etika Islami terkait konseling. Etika adalah cabang filsafat yang terkait dengan masalah dan penilaian moral. Etika didefinisikan sebagai prinsip-prinsip moral yang mengatur perilaku seseorang atau melakukan suatu kegiatan memiliki aturan perilaku berdasarkan pada gagasan tentang apa yang secara moral benar atau salah dan baik atau buruk menurut pedoman etika. Nilai dasar yang mendominasi pandangan etika dan model pengambilan keputusan etis setelah banyak dirumuskan dalam konteks masyarakat Barat. Namun, prinsip-prinsip ini berasal dari tradisi Yahudi Kristen dan membentuk dasar pedoman etika internasional seperti Deklarasi Helsinki dan berbagai kode etik konseling nasional dan asosiasi psikologis. Prinsip-prinsip etika dibagi menjadi 4. Yang pertama, komitmen. Komitmen ini atau bisa disebut dengan kesejahteraan klien, yang mana komitmen ini untuk melindungi klien dari bahaya. Yang kedua, menghormati atau menghargai, yang mana menghormati ini adalah menghormati kemandirian, menghormati orang, menghormati martabat dan tuntunan moral, bahwa tuntunan etis tergantung pada tindakan bukan konsekuensi. Yang ketiga, dapat dipercaya. Dan yang terakhir yaitu harga diri dan keadilan. Yang selanjutnya yakni etika Islam berdasarkan Al-Quran dan juga Sunnah. Etika Islam adalah suatu kerangka yang diterapkan oleh Al-Quran di mana semua perilaku praktis diizinkan. Sejumlah nilai jelas ada dalam etika Islam. Nilai-nilai ini menghormati martabat manusia sebagai makhluk yang dihormati oleh Tuhan Yang Maha Kuasa dan mempertahankan hak-hak manusia, meliputi kehidupan, kebebasan, pemeliharaan harta, kesehatan, dan kecukupan sepanjang manusia hidup. Prinsip etika dalam Islam. Prinsip pertama yakni manusia adalah makhluk terhormat. Prinsip kedua, setiap manusia memiliki hak untuk hidup dan untuk memelihara kehidupan. Prinsip ketiga didasarkan pada kesehatan atau keadilan. Yang keempat, berusaha untuk melakukan dengan baik atau sempurna dalam melakukan kebaikan. Yang terakhir, yakni tidak ada kerugian dan tidak menyebabkan kerugian. Dilema etis dalam konseling. Dilema etis diartikan sebagai perdebatan antara dua prinsip moral atau nilai-nilai yang membutuhkan keputusan atau ketika ada kesulitan dalam memutuskan mana yang lebih baik. Mana yang lebih baik akibatnya akan memunculkan kebutuhan yang ada tidak dapat dipenuhi dengan alternatif yang ada saat ini menurut Lindsay dan Clarkson 2001. Sedangkan menurut Oxford 2012 mengemukakan bahwa dilema etis yang ditemui selama prinsip konseling psikologis adalah ketika konselor mengalami konflik antar standar etika yang sesuai.